Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati dalam hidup ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, tahan uji. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahan uji di dalam Alkitab adalah merupakan sebuah karakter yang telah ditempa, sebuah karakter yang telah terbukti berkualitas. Nah, kualitas daripada tahan uji tentunya adalah satu kualitas yang murni, kualitas yang kuat. Karena kualitas dari tahan uji ini melalui proses demi proses kehidupan yang tentunya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Tahan uji juga merupakan proses kedewasaan di dalam iman yang dihasilkan melalui ketekunan. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan ini adalah merupakan sebuah bukti yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang melewati proses iman di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema tahan uji ini, kita akan belajar bersama-sama apa saja yang dihasilkan melalui tahan uji di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, tahan uji membuat orang memiliki pengharapan yang teguh. Sekali lagi, tahan uji membuat orang memiliki pengharapan yang teguh. Sebagai orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa menjalani kehidupan ini bukan satu kehidupan yang mudah, yang gampang. Nah, tapi sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar bahwa kita perlu terus bertahan di dalam perjalanan kehidupan ini. Karena dengan terus bertahan, maka kita akan memiliki pengharapan yang teguh di dalam hidup ini. Pengharapan yang pasti di dalam hidup ini. Pengharapan yang memberikan satu kepastian di dalam hidup ini. Kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah patah semangat. Melainkan kita memiliki sebuah keyakinan dengan pengharapan yang ada pada kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita sekalipun melewati berbagai pergumulan, melewati persoalan, melewati tantangan, melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Yang kedua, apa saja yang dihasilkan melalui tahan uji? Yang kedua yaitu
tahan uji menghasilkan upah di dalam hidup ini. Nah, sebagai orang-orang percaya, saya yakin kita semua punya satu kerinduan bahwa di dalam hidup ini, dalam segala langkah hidup kita, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, baik dalam kehidupan kita secara lahiriah, demikian juga dalam kehidupan kita secara rohani, kita ingin ada upah yang akan kita terima di dalam hidup ini. Upah dalam hal ini juga bisa berkaitan dengan berkat, baik itu berkat secara lahiriah atau berkat jasmani, demikian pun berkat rohani di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah satu kerinduan di dalam hidup kita, menerima upah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika seseorang tahan uji dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab di dalam hidup ini, melaksanakan sebuah usaha di dalam hidup ini, dia menjadi orang yang terus bertahan, maka pada akhirnya dia akan menerima upah. Dia akan menerima berkat di dalam hidupnya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 14, firman Allah berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa yang kita sedang kerjakan hari ini? Apa yang sedang kita upayakan hari ini? Apa yang sedang kita usahakan hari ini? Ingat, ada upah yang akan kita terima. Ada upah yang akan kita dapat. Kalau pekerjaan itu yang kita upayakan dan kerjakan, di dalamnya kita tahan di dalam ujian kehidupan ini. Bahkan tidak saja secara lahiriah, secara rohani. Firman Allah berkata di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12, dikatakan, berbahagialah orang yang tahan uji, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi yang baik ini kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan dengan tema tahan uji. Yakinlah, ketika kita melewati proses kehidupan ini, maka akan ada upah yang kita terima. Akan ada berkat yang kita terima. Akan ada sesuatu yang kita terima di dalam hidup ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan yang teguh. Dan yang kedua, kita akan menerima upah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami nikmati dalam hidup ini. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.